잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이던 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Yuria dari kelas 2 Manajemen dengan mata kuliah Manajemen Inovatif. Nah, untuk materi kali ini yaitu membangun human capital berkualitas unggul. Untuk video materinya di berikutnya. Tonton. Jadi, ini adalah materi yang pertama, yaitu human capital dan manajemen SDM. Nah, secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Ini adalah pengertian dari human capital management menurut Jaspers tahun 2012. Nah, dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM, dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Lalu, dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan SDM yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Nah, dalam human capital, MSDM adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan SDM dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada materi yang kedua dari materi kali ini, yaitu human capital dan investasi pembangunan SDM. Untuk yang pertama ada investasi SDM. Nah, yaitu investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik, dan kependidikan yang berkualitas itu akan menjamin SDM yang unggul, andal, dan juga berkarakter. Ini yang kedua ada standar kualitas, yaitu kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan bidang peminatannya. Untuk yang ketiga itu ada penempatan SDM, yaitu penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan pada pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang telah diharapkan. Yang keempat, ada konsep human capital atau modal manusia, yaitu konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan. Ini adalah yang terakhir dari materi yang kedua, yaitu pelatihan dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Baiklah, jadi kita sudah sampai pada materi yang terakhir nih, yaitu mempersiapkan generasi emas. Gold Generation atau biasa disebut dengan anak emas, di mana anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Selanjutnya itu ada bakat atau aptitude. Nah, adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Jadi, memang pada dasarnya semua individu yang normal itu memiliki bakat dan setiap aktivitas diperlukan berfungsinya bakat itu, seperti bakat matematik,
bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan lainnya. Ya, tergantung pada budaya di mana individu itu hidup. Khususnya bagi generasi yang berbakat dan bertalenta, perlu banget disediakannya strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka agar benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat. Nah, bermanfaatnya itu bisa bagi pemerintah dan masyarakat yang luas, yaitu guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you in the next video. Bye.